Di zaman kecil kita diberikan mindset seperti itu, bahwa sunnah itu dikerjakan pahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Makanya gara-gara nggak apa-apa itu orang jadi malas sunnah. Kamu kok nggak sunnah dia tadi? Nggak apa-apa ini sunnah ini Ustaz, yang wajib aja lah. Ini gara-gara nggak apa-apa itu. Kamu kenapa nggak sholat dua? Kan sunnah. Entar zuhur aja yang wajib-wajib. Yang benar itu pengertian sunnah. Ini kita ulangi definisinya ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ya Pak, Bu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Direkam di otaknya. Karena kalau sudah rugi, apalagi Bapak hitungan orang-orang yang hitung-hitungan, dia nggak mau, pasti nggak mau rugi Pak. Orang kita mana yang mau rugi? Iya kan? Kalau dia nggak mau rugi, maka dia nggak akan pernah absen sunnahnya. Bahkan Pak, kata guru saya gini Pak, level iman seseorang itu akan dilihat seberapa dia galau dan risau ketika meninggalkan ibadah sunnah. Pagi-pagi mukanya kok bete, Bu, kok mukanya pucat gitu Bu, gak semangat Bu. Iya, tadi malam aku lupa tahajud. Masya Allah Pak, lupa tahajud jadi bete dia seharian, menyesal, merasa ada yang kurang. Pak Sugeng dilihat siang-siang, Pak kenapa kok cemburu Pak, tadi aku lupa sholat duha. Woi, Masya Allah. Atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ditinggalkan itu kayak ada yang rugi gitu, aja bilang gitu. Nah itu keren banget gitu. Bisa nggak kayak begitu? Kalau kita mengatakan jalankan ibadah sunnah yang wajib saja dikerjakan injury time. Ya, sholat zuhur jam 3 pas. Ustaz masih ada waktunya kan 3:15. Asalnya Allah injury time. Itu berarti puasanya puasa ulang tuh. Ya, harusnya puasa mengubah kita lebih semangat. Ya jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia akan galau dan risau kalau dia tinggalkan. Ya, Bapak Ibu ya silahkan dicek masing-masing. Saya nggak mau ngejudge, jadi saya mah kayaknya muka-muka orang soleh semua gitu. Insya Allah ya, muka-muka rajin sholat tahajud, sholat duha, ya, muka-muka rajin baca Quran gitu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Yang ketiga, kata ulama, ciri saum kita diterima itu kita akan mendapat kasih sayang Allah dengan cara Allah akan menjaga kita. Melalui apa? Melalui sebuah skenario kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kita ketemu teman baik Bu. Jadi ntar ada puasa nih, kita ketemu bestie-bestie baru. Ya. Circle kita itu nggak circle negatif semua, vibes-nya positif semua. Circle-nya circle orang-orang soleh tuh. Itu penting ternyata Pak. Circle orang-orang baik itu menentukan siapa kita. Kata Rasul begitu Pak. Al-mar'u ala dinil khalilih. Ya, seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Kalian undur ma yukhalil, kata Rasul. Maka lihat bagaimana agama temannya. Gitu. Seseorang itu dilihat siapa temannya. Makanya kalau mau lihat itu gimana temannya itu, baik apa enggak. Kalau teman-teman baik, kumpulan orang-orang baik, insya Allah dia pun baik. Kata Rasul gitu. Makanya ketemu teman-teman baik itu beruntung luar biasa. Yang suka ngajak ke masjid, yang suka ngajak sedekah. Ya, Bapak kalau ketemu orang baik dijaga Pak, Masya Allah. Itu bisa jadi syafaat di akhir nanti Pak. Jadi syafaat Pak, menolong kita nanti ya. Teman-teman yang baik itu sama mendoakan kita ya. Pak, teman-teman baik itu teman yang gak ada tendensi apapun. Kalau Pak Kepala, Pak PLT ini hati-hati ya temannya. Ya, hati-hati karena dilihat tuh diseleksi. Ini teman ikhlas, tulus apa? Karena ada maunya. Nah, gitu kan? Harus dicek dulu. Ya, kalau pejabat melihat temanannya memang ikhlas atau enggak. Kakak Ali bin Abi Thalib, ada seorang sahabat datang ke rumah Ali. Wahai Ali, aku lihat engkau banyak dikelilingi oleh orang-orang. Enak ya temanmu banyak. Kata Ali ini, kata siapa? Temanku sedikit.
Oh enggak, tuh di rumahmu banyak orang datang nanti mau bertamu segala macam. Wah udah kayak open house gitu. Oh enggak, temanku sedikit. Kok sedikit itu kemana? Temanku itu nanti dilihat saat aku kesulitan siapa yang datang kepadaku. Kalau aku sedang menjadi khalifah hari ini, presiden hari ini, ya semua orang datang kepadaku. Kalau aku jadi bos sekarang, direktur sekarang, pemimpin sekarang, semua orang datang kepadaku. Entah dengan niat macam-macam kan. Ada yang memang ikhlas, tulus, ada yang memang menjilat, cari muka, segala macam. Makanya teman sejati itu dilihat bukan saat kita sedang berjaya di atas. Teman sejati itu tak kala kita sedang susah, dia yang pertama akan datang membantu kita. Silakan dicek ada berapa teman Anda sekarang. Nah iya Pak, Ustaz teman saya banyak Ustaz, 5.000 Instagram. Zaman sekarang orang sudah punya follower banyak, merasa punya teman banyak Pak. Enggak, saya punya Instagram sebelum yang sekarang itu ada 1 juta follower saya Pak, lebih mungkin. Di ban sama Mas Gerbah, gara-gara saya posting terus. Posting Palestina itu orang kaya di ban. Sudah 2019, 2023 kemarin di ban bulan November. 14 tahun dengan follower 1 juta Pak. Gila. Sekarang sudah buat baru 220 ribuan lah follower. 222 ribu kalau nggak salah. Pak, sekalian itu bukan teman saya. Saya nggak kenal semua sama mereka. Paling teman saya 500 orang atau 1000 orang. Itu pun bukan teman sejati saya. Cuma sekedar kenal. Ya. Teman sejati itu akan datang kalau saya sedang sakit, saya sedang menderita, saya sedang kesulitan, dia datang. Maka Bapak Ibu sekalian cek siapa teman-teman yang sejati. Ya, 3 ya. Jadi Allah akan menurunkan teman-teman terbaik untuk menjadi pelindung kita. Bukan pelindung ya, reminder. Makanya saya senang tuh Pak, ada komunitas namanya One Day One Juice. Tahu ya? Sudah lama ya? One Day One Juice. Komunitas 1 hari baca Quran 1 juz. Itu berat loh Bu. Kalau puasa Ramadan kita gampang tuh Pak. Ngaji 1 juz itu agak gampang. Kenapa demikian? Pintu surga dibuka, pintu neraka itu setan dibelenggu. Kita nggak pengen maksiat Pak, pengen ibadah. Maka 1 juz pun gampang kalau Ramadan. Kalau hari biasa Pak berat Pak. Jangan 1 juz Pak, 1 lembar saja. Kadang nggak dicolok sama kita. Bapak Ibu di sini saya mau tanya, lebih banyak mana frekuensi megang Quran sama HP? Ulangi ya. Lebih banyak pegang Quran atau pegang handphone? Oh, handphone ya? Tapi saya berbaik sangka kok. Oh, di handphonenya ada Quran. Gitu kan? Iya, orang soleh tuh, gitu lihat aja ya. Gitu, Masya Allah. Iyalah, begitu ya. Ya ini nih perlu dikritis juga nih. Ada seorang murid bertanya sama Syekh, bagaimana zaman dulu orang berinteraksi dengan Quran? Kata saya ini gitu. Ya guru besar di Ummul Qura, Madinah. Orang dulu itu kalau berinteraksi dengan Quran seperti orang sekarang berinteraksi dengan handphone. Allah. Dikit-dikit lihat Quran. Ada masalah lihat Quran. Sedang bete lihat Quran. Diputusin pasar lihat Quran. Sedang dapat kerjaan Quran. Udah punya duit Quran. Quran jadi teman sejati. Kalau orang zaman now dikit-dikit handphone, dikit-dikit HP. Ya boleh sih Pak, kalau untuk mencari, memang handphone banyak kebutuhannya Pak, banyak gunanya Pak, Masya Allah. Saya kan juga kan pengajar dosen Pak, sering ngajar sama mahasiswa saya juga pakai handphone kan ya, enak sekarang bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa Teams segala macam kan. Ya sampai sekarang tuh ada pengajian online ya, Majlis Taklim online Pak, namanya Majlis Taklim Al-Zoomiyah. Ya, itu sedang COVID kemarin saya tiap hari Al-Zoomiyah Pak. Ya, Majlis Al-Zoomiyah. Sekarang saya sedang live Pak di Majlis Taklim Al-Instagramiyah. Oh, silakan cek ini udah Firdausi, kita sedang live sekarang. Ya, ada Majlis Taklim Al-Facebook ya, Al-Twitter ya. Yang lagi hebatnya sekarang apa? Majlis Taklim Al-TikTok ya. Oh, sudah lama itu Pak. Dan